Pemuda sebagai agen penangkal radikalisme. Beri aku 10 pemuda dan dengan ke-10 pemuda itu aku akan mengguncang dunia. Dengan 100 pemuda aku akan memindahkan Gunung Semeru. Pidato Insinyur Soekarno tersebut menjadi bukti real pentingnya peran pemuda bagi peradaban sebuah bangsa. Dulu, pemuda menjadi macan garang untuk menumpas segala kemungkaran. Pemuda menjadi motor penggerak yang terlibat secara langsung dalam mengkritisi berbagai kebijakan dan polemik. Namun, dewasa ini pemuda juga rentan terseret arus modernitas. Perilaku negatif kian membabi buta di era kecanggihan digital. Namun, pemuda juga terombang-ambing oleh berbagai sekte yang mengarah pada radikalisme. Tidak dapat dimungkiri, kasus radikalisme berjubah agama justru dinaungi oleh mereka kaum muda. Hal tersebut tidak luput dari minimnya internalisasi pendidikan keagamaan secara menyeluruh. Pemahaman terhadap ayat-ayat Tuhan yang bersifat kaku, keras, dan eksklusif menumbuhkan sifat ekstremis. Semua hal harus benar sebagaimana tafsir mereka. Jika tidak, maka orang lain berhak disakiti, diteror, bahkan dibunuh. Sekelumit potret memilukan yang tengah menjangkiti kaum muda hingga melakukan tindakan konyol bom bunuh diri. Ironisnya, bom bunuh diri merupakan misi berhijab bagi pemuda yang lalai dan tipis keimanannya. Salah satu faktor terbesar yang mendorong perilaku radikal adalah mudahnya akses berselancar di dunia maya tanpa fungsi keimanan yang kuat. Dunia maya dimanfaatkan oleh para penebar kebencian sebagai sasaran empuk untuk merekrut massa. Alhasil, kaum muda yang notabene berusia labil menjadi bidikan utama, sehingga peran pemuda kini tengah berbalik arah menjadi monster berubah agama yang mengerikan. Pemuda sebagai agen perubahan terkikis oleh cengkraman radikalisme. Tidak pernah diketahui secara pasti dari mana dan bagaimana bibit-bibit teroris dapat lahir dan mengancam keselamatan publik. Kasus radikalisme yang melahirkan generasi teroris seharusnya tidak terjadi apabila kaum muda dibekali dan dibentengi dengan iman dan takwa yang kuat. Persoalan pelik tersebut menjadi alarm tumbuhnya sikap intoleran generasi bangsa. Tak jarang, ketentraman umat manusia menjadi korban demi kepentingan pribadi, entah di latar belakangnya faktor ekonomi, politik, bahkan modernitas. Yang jelas negeri ini membutuhkan generasi muda yang cinta damai dan menghargai hak hidup orang lain. Untuk itulah, menumbuhkan sikap toleransi kaum muda di negeri multikultural ini harus terus dibangun dan terus ditingkatkan. Pemuda harus dikembalikan sebagaimana mestinya, sebagai agen perubahan produktif sekaligus proaktif. Mari bangkitkan kembali spirit pemuda sebagai agen penangkal radikalisme.